Halo Mama, nggak terasa ya, sudah 7 tahun popmama.com menemani Mama semua. Banyak sekali anak dan keluarga yang tumbuh bersama popmama.com. Kali ini, spesial ulang tahun ke-7, Popmama akan menyambangi beberapa selebriti yang pernah menjadi Millennial Mama of the Month. Bagaimana kabar mereka? Kita lihat yuk. Berbagi semua kisah, canda tawa serta ceria. Air mata dalam duka, kita masih bersama. Yeay! Akhirnya kita ketemu lagi dengan Terima Mama kasih. Andin. Yeay, bertemu dengan aku lagi. Mama Andin itu adalah Millennial Mama of the Month edisi Desember 2019. Lama banget, Lama 2019. Wah, udah long time ago. Pandemi lewat, terus Kawa sekarang udah punya adik. Betul. Udah banyak banget yang kita lewatin berarti ya Mama Andin. Berarti kau waktu itu sekitar umur 2,5 tahun, saat ini udah 8 tahun. Wow. Ya kan, udah lumayan ya. Kelas berapa tuh berarti Kawa? Saat ini kau kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Oke, tadi udah ngomongin Kawa, ini sekarang apa kabar Mama Andin? Aku alhamdulillah baik, seneng banget bisa ketemu Pop Mama lagi. Iya, jadi kita nih Pop Mama lagi ngerayain ulang tahun yang ke-7. Oke, wah jadi kita tumbuh bareng nih kayaknya Pop Mama ya. Iya benar, kita tumbuh bareng dan Andin adalah salah satu yang memang kita selalu ikutin nih. Jadi bukan Andinnya aja, tapi kawannya juga. Sama yang kecil Tabi ya? Tabi. Ya, Tabi juga sekarang udah ada Tabi gitu Betul. kan. Nah kita tuh pengen ngobrol-ngobrol terkait dengan ulang tahun Pop Mama. Jadi kita mau tahu nih, apa sih yang Andin lihat dari photoshoot terakhir waktu itu kan Kawa masih kecil banget ya. Betul. Gimana sih tumbuh kembang dia menurut kamu? Tumbuh kembang Kawa menurut aku, Kawa tumbuh menjadi dirinya dia sendiri gitu, karena itu memang aim aku dari awal ketika masih mengandung, ketika Kawa lahir gitu. Aku dan suamiku ingin sekali di dunia ini bisa memfasilitasi Kawa untuk bisa bertumbuh seperti dirinya, seperti memang sebagai jati dirinya Kawa gitu. Jadi berbagai usaha yang kami lakukan memang adalah untuk memfasilitasi Kawa gitu, sehingga saat ini aku bisa melihat ia bertumbuh memang seperti yang dia inginkan gitu. Itu bersinnya dia ada di situ. Pas banget ya. Seperti yang dia inginkan gitu. Anaknya sangat ekspresif. Kemudian dia bilang dia tuh ekstrovert, jadi lebih dari ekstrovert. Aku tuh ekstrovert dia bilang gitu. Tapi aku kadang-kadang shy guy. Aku bisa melihat karena selain dia ekstrovert, memang dia anak yang punya empati yang cukup tinggi gitu ya. Aku selalu bilang boys do cry gitu. Jadi dia akan bisa nangis ketika dia inget kucingnya yang meninggal atau dia ngelihat orang yang kayak kasihan di pinggir jalan gitu, dia akan easily menangis gitu. Jadi aku melihat tumbuh kembangnya begitu whole. Utuh. Berarti ada fase-fase yang bentuk emosional yang tervalidasi juga ya. Betul. Walaupun dia boys gitu ya. Iya, aku selalu membiasakan karena kan sekarang ini banyak yang bilang bahwa lelaki tidak bercerita gitu, tapi justru itu yang aku lakukan sehari-hari bersama para lelakiku di rumah dengan suamiku dan 2 anakku yang dua-duanya laki-laki, adalah kita cerita-cerita setiap hari gitu. Kita cerita-cerita abis bangun tidur, kita cerita-cerita di sela-sela hari, kita cerita-cerita sebelum tidur gitu. Basically kita bercerita karena ya mungkin aku ingin membangun komunikasi yang baik di antara kita, dan aku merasa fondasi dan pupuknya adalah ketika anak-anak masih sangat-sangat kecil ini. Oke. Nah tadi kan ngomongin katanya Kawa itu karakternya kadang ekstrovert, tapi kadang juga ada pemalunya. Rasa, iya. Dan perasanya. Iya, betul. Pasti ada sisi sensitifnya juga. Iya. Gimana sih cara Andin itu untuk ngebangun karakter anak-anak, khususnya Kawa, untuk jadi pemimpin di masa depan? Untuk menjadi pemimpin. Jadi Kawa ini kan seorang kakak ya. Tapi memang waktu awal dia pasti bukan keinginan dia tiba-tiba dia harus menjadi contoh gitu di rumah. Maka sebenarnya yang aku lakukan dari awal sekali itu adalah menanamkan berbagai hal yang memang harus, aku rasa bukan harus ya, itu haknya manusia untuk memiliki itu gitu. Contohnya salah satunya adalah mengambil keputusan. Kayak aku merasanya anak-anak itu perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan, salah satunya juga dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dia gitu.
gitu. Kemudian rasa empati itu juga penting banget. Kemudian memilih, kemudian mungkin untuk berekspresi. Hal-hal ini nih menurut aku juga adalah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gitu. Selain dari kedisiplinan, menjalankan rutinitas, kreativitas, kemudian komunikasi dengan orang gitu. Nah, ini kayak sebenarnya sih bisa dibilang ini adalah hal-hal yang kayak dipelajari secara sengaja maupun tidak sengaja di dalam keseharian gitu. Makanya aku sering banget melibatkan dia di dalam kegiatanku dalam keseharian supaya dia tahu dunia nyata tuh seperti ini gitu kira-kira. Makanya sebenarnya banyak orang yang kadang-kadang ngelihat aku gitu ya kalau misalnya lagi pergi sekeluarga atau lagi melihat interaksiku sekeluarga, pada nanya, "Kak, kok bisa sih gitu anak-anaknya bisa bekerja sama gitu." Tapi aku merasa kayak kerja sama ini yang sudah aku pupuk dari mereka kecil gitu sebenarnya, untuk kita saling ngobrol bareng, bernegosiasi bareng. Karena aku dan suamiku tuh mau banget dengerin mereka gitu. Apa yang mereka bilang itu matter untuk kita dan menjadi bahan diskusi gitu. Jadi aku merasa ketika seseorang itu dihargai, disayang dalam sebuah keluarga, dia juga merasa dia ini cukup dan pantas selain dari nilai-nilai tadi itu yang membuat keputusan, kemudian berempati dan lain-lainnya. Kan banyak hal udah dilewatin ya. Kadang-kadang tuh hasilnya mungkin kalau anak udah usia 8 tahun tuh udah mulai bisa kelihatan kan karakternya dia dan gimana cara dia komunikasi sama orang lain. Nah, kadang sering nggak sih dengar, kok bisa sih anak kamu kayak gitu? Sering nggak sih orang nanya kayak gitu ke kamu? Sering. Iya kan? Sering. Kayak mereka bingung, tapi ya inilah hasilnya gitu loh, anak-anaknya jadinya kayak gini. Aku merasa memang tidak ada hal yang instan ya di dalam parenting gitu. Mungkin beberapa tahun lalu banyak yang mempertanyakan kenapa Andin begini, kenapa pilihannya begitu gitu. Tapi aku merasa satu, itu yang paling cocok untuk keluargaku gitu ya. Yang kedua, aku juga melihat dari karakter anaknya, karakter orang tuanya gitu, dan aim kita ke depannya seperti apa gitu. Ya tentunya dengan kemandirian anak-anak pasti ada konsekuensi-konsekuensi selanjutnya justru di masa depan gitu. Mungkin mereka lebih cepat mandiri dan kayaknya jadi aku yang aduh gimana nih gitu udah mandiri duluan gitu. Tapi buatku sebenarnya bagaimana mereka bisa mampu menjadi dirinya mereka tanpa disetir gitu oleh orang tuanya atau lingkungannya. Kemudian mereka mampu mengutarakan apa yang mereka mau. Itu menurutku udah dua hal yang kayak paling penting banget gitu. Karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang aku merasa itu masih mahal harganya, walaupun sudah banyak yang terbuka gitu, tapi aku juga masih melihat banyak orang-orang yang terkungkung dan terkekang dalam keadaan keluarga yang seperti itu. Oke. Terus ada lagi nih, gimana cara kamu nge-stimul IQ, EQ, dan SQ Kawa? Jadi sebenarnya gini, kalau kecerdasan anak, aku merasa itu usaha yang sudah dilakukan dari pada masa aku hamil sebenarnya gitu. Jadi ada hal-hal yang memang aku lakukan terkait asupan, terkait stimulasi pada saat dia di kandungan, terkait dari akunya juga gitu ya. Mungkin stimulasi-stimulasi dari perasaanku, kemudian dari hal-hal yang aku lakukan pun ketika melahirkan dan akhirnya dia terlahir di dunia ini dari pada saat golden age-nya mereka, itu pasti banyak hal sekali yang aku lakukan gitu. Mungkin teman-teman kalau yang followers aku yang dari tahun awal banget tahu gitu apa yang aku lakukan terhadap Kawa maupun Tabi. Itu dari sisi IQ-nya. Kalau sampai sekarang kami banyak sekali berdiskusi gitu. Makanya aku selalu bilang seluruh dunia ini adalah ruang kelasnya Kawa gitu. Jadi mereka tidak belajar hanya terbatas di ruang kelas. Mereka ikut aku ke kantor, itu ruang kelasnya. Mereka ikut aku misalnya, aku perlu sesuatu ngantri apa gitu, itu adalah ruang kelasnya dia gitu. Atau misalnya kayak tadi di jalan kesini naik motor sama suamiku, itu ruang kelasnya dia gitu. Dia bisa banyak belajar banyak hal dari hal-hal yang dia temui sehari-hari gitu. Kemudian kalau secara emosional, aku merasa ini juga penting sekali ya untuk menumbuhkan empati gitu. Tapi yang pertama harus mutlak dimiliki itu adalah orang tuanya duluan kalau aku ngerasanya gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mencontohkan empati, kemudian bisa mengajak anak-anak juga untuk punya empati yang baik gitu ya ke sesama. Aku tuh sering banget melibatkan Kawa ke dalam hal-hal
sosial yang aku kerjakan gitu. Aku punya foundation, di situ punya sekolah untuk anak pemulung, kemudian kami juga rutin untuk misalnya ke panti asuhan, ke panti jompo, itu aku selalu melibatkan anak-anakku gitu di situ. Nah, tapi satu hal sebenarnya ada yang memang aku juga berusaha tumbuhkan dari anak-anakku ya. Bukan berusaha tumbuhkan, berusaha untuk selalu memvalidasi perasaannya mereka gitu. Kalau mereka sedang feeling emotional, aku selalu memberikan mereka ruang untuk merasakan perasaan itu gitu. Jadi nggak pernah aku tepis, nggak pernah jangan nangis, jangan marah, jangan ngambek, jangan yang lain gitu. Karena ketika mereka ngambek itu valid mereka ngambek. Mereka nggak suka, itu valid mereka nggak suka. Mereka marah, valid mereka marah. Dan aku memberikan ruang di rumah untuk mereka meluapkan perasaannya itu gitu. Di ruangan tersebut, di kamar mereka sendiri, mereka bisa marah, mereka bisa banting bonekanya misalnya, mereka bisa nonjok bonekanya, mukul apapun yang mereka lakukan. Di situ aku pasti akan nanya ke mereka, apa yang kamu rasain? Kamu pengen marah? Atau kamu kenapa sekarang? Aku marah banget, rasanya lagi kayak ada ini. Kamu kalau lagi kayak gitu mau coba pukul bonekanya nggak? Enggak, aku lagi pengen diem, oke. Tapi kalau dia lagi merasa pengen melakukan sesuatu, sok gitu. Selama itu tidak menyakiti orang lain gitu. Jadi aku melihat banyak sekali orang-orang dewasa saat ini yang tumbuh dengan merepress segala bentuk emosinya mereka gitu, dan akhirnya termanifestasi menjadi berbagai macam hal lain di sekitarnya gitu. Jadi aku selalu berusaha mereka untuk bisa menyalurkan emosi mereka dengan sehat gitu. Kira-kira seperti itu. Tetap ada rules-nya berarti ya? Tetap ada rules-nya. Nggak boleh nyakitin diri sendiri atau orang lain? Tetap nggak boleh nyakitin diri sendiri, tidak boleh nyakitin orang lain, tidak boleh merugikan misalnya kayak ngelempar barang yang sampai jadi rusak dan segala macam gitu. Jadi safe space-nya mereka ada di kamarnya mereka, misalnya yang bisa dibuang-buang mungkin cuman boneka atau bantal gitu-gitu, seperti itulah. Yang aman lah ya? Yang aman lah pokoknya gitu. Jadi ada ruang untuk menyalurkan emosinya dengan aman. Kemudian untuk spiritual, jadi aku tuh juga sangat-sangat percaya spirituality ini akan datang dan terpatri ketika mereka mau dan terpanggil untuk mengetahui lebih dalam. Kira-kira seperti itu. Jadi tuh awal mungkin aku hanya memperkenalkan agak di permukaan gitu. Tapi pada akhirnya di usia setabi gitu ya, waktu itu Kawa dia banyak sekali bertanya gitu tentang kenapa sih kita ada di dunia ini, siapa sih yang nyiptain kita gitu. Terus Allah tuh adanya di mana gitu. Allah yang nyiptain siapa gitu. Terus kenapa sih orang-orang pada sholat gitu. Emang gimana caranya gitu. Jadi segala pertanyaan itu kami jawab dalam bentuk aksi maupun diskusi gitu. Jadi buat mereka itu aku merasanya ya kayak lebih terpatri ketimbang misalnya kayak mereka mungkin disuapin tapi mereka sedang lagi nggak pengen makan gitu, kira-kira analoginya seperti itu. Jadi mungkin lebih ke diskusi, jadi mereka juga paham kenapa orang ngelakuin itu, kenapa kita perlu ngelakuin itu gitu. Betul. Oh nice, itu dia tadi ya. Oke, itu dia tadi obrolan kita bareng sama Mama Andin. Terima kasih Andin. Terima kasih banyak, thank you so much. Pop Mama juga bawain hadiah nih untuk Kawa dan Mama Andin. Wah, hadiahnya apa tuh? Hadiah apa? Ini dulu ya, yang pertama adalah kenang-kenangan. Ini adalah photoshoot kita waktu itu. Wah, berapa? 2019. Oh my god, kamu lihat. Itu siapa? Masih bisa kayak gitu nggak? Mukanya. Oh, sama. Cuman beda size doang. Oke, boleh diterima dulu. 2019 berarti Kawa umur berapa ya waktu itu? Makasih banyak. Waktu itu Kawa umur berapa kamu? 2 tahun ya? Ini belum sekolah. Sekarang udah sekolah. 2 tahun. Yes. Oke. Rizka, waktu itu kan kamu pernah ikut photoshoot bareng Pop Mama ya, jadi Millennial Mama of the Month di edisi Desember 2022. Iya, betul. Ya, aku masih inget banget tuh serunya kayak gimana. Iya. Nah, sekarang gimana nih kamu ngelihat tumbuh kembang Zain dan Zelin? Aku melihat tumbuh kembang anak-anak ya, yang pasti luar biasa, spesial banget karena setiap tumbuh kembangnya, setiap momennya tuh ada aja yang bikin lucu, bikin menyenangkan.
Dan macam-macam dari kakak Zen sekarang kan sudah 8 tahun. Jadi kakak Zen tuh udah kelas 3 SD, banyak keinginannya juga yang lebih, banyak explore banyak hal juga. Dalam hobi juga makin banyak lagi yang ingin dilakukan. Kalau untuk Zelin, nah aku sekarang tuh lebih senang manggil dia tuh Mei. Iya, Mei ya? jadi itu kayak panggilan sayangnya kita, so cute banget Mei. Jadi Mei tuh udah 2 tahun setengah dan udah sudah mulai kayak sekolah-sekolah playgroup gitu, main tiap sama hari? teman-temannya itu Senin sampai Jumat. Dan yang pasti makin pintar bercerita, ngomongnya udah makin pintar, terus aktif banget, dan juga sama sudah bisa cerita dan kasih tahu apa yang Mei inginkan gitu. Berarti mereka udah bisa berekspresi ya, apa yang Iya. dia suka, nggak suka. Meme juga gitu ya, Betul, berarti ya ampun sudah udah bisa. gede. Nah terus apa nih yang paling bikin kamu bangga atas prestasi anak-anak kamu? Yang bikin aku bangga adalah sebenarnya apapun yang mereka lakuin selama itu mereka senang dan positif, dan mereka happy, enjoy jalaninnya, aku bangga sih. Jadi kadang sebenarnya nggak semua dilihat dari nilai atau apapun, tapi kalau nilainya pun bagus, aku bersyukur banget, itu bonus buat aku. Tapi selama mereka enjoy dalam belajar mereka, sosialisasi mereka, itu sih yang paling penting buat aku juga. Oke, jadi tahun ini Pop Mama itu akan ulang tahun yang ke-7 dan tema kita adalah Tomorrow Leader Celebration, ya kan? Wow. Yeay. Aku tuh pengen nanya juga ke kamu biar mama-mama pada tahu gimana sih cara kamu ngajarin anak-anak supaya jadi pemimpin di masa depan. Oke, mungkin di sini setiap moms pasti punya ciri khas masing-masing untuk mengajarkan kepada anaknya. Cuman kalau dari aku sendiri, mungkin itu dia, sebisa mungkin pendekatan aku ke anak-anak itu seperti temen ya, kalau aku santai. Seperti teman, dimana biar mereka itu trust sama parents-nya, dan juga tapi ada hal-hal juga dari segi yang paling penting sih menurut aku juga attitude, etika, itu hal dasar yang menurut aku harus ajarkan ke mereka, karena dengan begitu mereka akan menjadi pribadi yang baik, yang memiliki attitude dan perilaku yang sopan, baik, dan bisa siap untuk bersosialisasi sama banyak orang. Lalu juga selain dari segi perilaku yang aku ajarkan, dan juga aku juga harus mengajarkan yang pasti ilmu-ilmu atau knowledge buat mereka ke depannya lah, dari perilaku, secara emosional, dan juga ilmu yang diajarkan. Semoga satu paket itu bisa membuat mereka percaya diri untuk menghadapi sosialisasi bersama temannya ataupun nantinya di masa depan bersama rekan kerjanya, dengan percaya diri dia bisa bekerja dengan baik gitu. Mana udah gitu kan kalau misalkan tantangan di masa depan atau pas di dunia nyata itu kan kalau kita nggak percaya diri itu sulit banget ya. Kayak ngambil keputusan susah. Betul, ya kan? bingung. Tapi itu memang penting banget sih. Jadi gimana caranya mereka bisa percaya diri, membawa diri mereka apa adanya, menjadi diri mereka, untuk bisa bersosialisasi dengan baik. Oke, terima kasih Eriska. Sama-sama Kak. Oke Eriska, terima kasih waktunya. Tapi sebelum aku pamit, aku ada kenang-kenangan. Apa tuh? Semoga happy ngelihatnya. Jadi ini adalah foto yang kita punya saat beberapa tahun lalu. Wah, oke. Foto kamu dan anak-anak. 2022 ya. Kita lihat ya, ini waktu itu masih pada kecil-kecil banget. Iya. Waktu itu masih berapa bulan ya Zelin? 3 bulan mungkin ya ini ya. Pokoknya masih atau mau mulai empati gitu. Masih kecil banget. Sekarang udah lari-lari ya. Iya, udah aktif banget, udah sekolah. Juga ya Allah. Iya, kakak juga. Berarti dulu ini 6 tahun nih ya. 6 tahun. Kurang lebih ya 6 tahun, sekarang 8 tahun. Diterima Thank ya. you so much Pop Mama, kayak gini. Bagus banget. Yeay. Terima kasih.
Kita baru aja selesai mengunjungi rumah Eris Karen. Selanjutnya kita ke rumah siapa lagi ya? Ikutin terus yuk! Mama, kalau tadi kita udah ke rumahnya Eris Karen, kali ini aku sudah berada di rumah Millennial Mama of the Month edisi Januari 2023. Penasaran kira-kira siapa ya? Dia adalah seorang pemeran di sinetron yang terkenal banget di tahun 90-an. Judulnya Lupus. Dia memerankan sosok Poppy. Siapa ya kira-kira? Ada yang inget nggak? Pasti generasi milenial hafal banget nih sama pemeran Poppy di sinetron Lupus. Kita sambut ya, Mona Ratuliu. Yeay! Apa kabar Mama Mona? Baik Mama Egi, apa kabar? Baik, ya ampun kita tuh terakhir ngobrol untuk Millennial Mama tuh di Januari 2023. Oh wow. Iya, waktu itu kayaknya lagi prepare. Tahun yang lalu ya, Iya. awal bangun rumah ya. Benar banget. Apa kabar Mama Mona? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Sekarang sibuk biasa aja ya, syuting terus, tapi sekarang syutingnya banyak macam. Ada film, ada series gitu ya, ada sinetron, tapi masih sih dunianya masih sama kok. Seru lah ya. Seru banget. Oke. Tahun ini Pop Mama ulang tahun yang ke-7 dan kita tuh punya tema Tomorrow Leader Celebration, ya kan? Oke. Jadi kita mau tanya nih, Kak Mona gimana sih caranya supaya punya anak-anak yang siap menjadi pemimpin di masa depan? Nah itu tuh sebenarnya kelihatannya susah, tapi sebenarnya kalau aku coba membiasakan mereka belajar dari kegiatan sehari-hari aja sih. Kayak misalnya kalau leadership berarti ya, itu tuh butuh misalnya tanggung jawab gitu ya. Yang susah tuh sebenarnya mengalahkan diri sendiri. Misalnya soalnya kalau belajar tanggung jawab tuh kadang-kadang hadir di momen-momen yang kadang-kadang kita emosi gitu. Kayak misalnya mereka numpain air, udah dibilangin hati-hati, kayaknya pengen yang keluar dari mulut tuh gitu. Tuh kan udah bilangin harus hati-hati, jadi tumpah kan airnya gitu. Tapi gimana caranya menciptakan momen itu tuh jadi momen tanggung jawab gitu. Maksudnya tumpah ya airnya, jadi harus diapain nih kalau tumpah supaya bersih lagi gitu. Itu kan juga ngajarin mereka untuk berpikir apa sih yang mesti dilakukan, terus mencari solusi terhadap permasalahan gitu kan ya. Terus ya udah kalau udah tumpah, udah basah, diapain ya supaya yang lewat nggak kepleset gitu. Dilap yuk, kita lap bareng-bareng gitu, belajar untuk bertanggung jawab gitu. Nah karena hadir di momen-momen itu ya itu sebenarnya susah tuh kayak ngalahin diri untuk nggak emosi tapi dijadikan momen belajar buat anak-anak gitu kan ya. Terus juga membiarkan mereka memilih pilihan sendiri, itu juga sebenarnya hadir di momen-momen yang kadang-kadang buru-buru gitu kan. Ayo cepet pakai baju deh, pakai sepatu deh, segala macam gitu. Gimana caranya kita mesti mau menyediakan waktu untuk mau pakai baju yang mana, terus mau yang warna apa, atau misalnya kalau bajunya ini sepatunya bagusnya yang mana ya gitu. Terus hari ini misalnya besok mau makan apa, pilih menu misalnya. Nah kayak gitu-gitu kan belajar mengambil keputusan sendiri, karena sebenarnya makin gede ngambil keputusan sendiri tuh nggak enak kalau enakan diambilin keputusan sama orang kan. Makanya kita kalau misalnya mau makan di mana nih, terserah lo deh gitu kan ya. Tapi itu berarti mancing anak untuk lebih kreatif ya? Iya lebih kreatif, terus ya apa ya lebih mandiri kan Ya, ya. lebih mandiri, lebih kreatif, critical thinking juga kali ya? Benar, jadi dia kan nggak bergantung sama orang lain ya. Dia tahu dirinya dia sanggup dan mampu ngambil keputusan sendiri, ngejalanin semuanya sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Oh itu ada lagi tuh, yang paling keren adalah dengan kayak hal simple sih di dunia sehari-hari yang kita jalanin. Tapi anak-anak jadi diajarin buat mengenal dirinya ya? Ya, apa yang dia suka atau enggak ya? Benar, itu juga jadinya dia bisa jadi apa ya, itu momennya jadi berpikir, terus bertanya pada diri sendiri, emang aku maunya apa ya, aku pengennya makan apa ya, aku pengennya minum apa ya, aku pengen pakai baju apa ya gitu ya. Di momen itu dia berpikir dan akhirnya mengenal diri sendiri, dia tuh sukanya apa sih, dia nyamannya tuh pas gimana sih gitu. Mama Mona, aku juga minta tips dong buat mama-mama milenial ini. Gimana sih caranya menstimul anak-anak supaya kemampuan IQ, EQ, SQ itu bisa meningkat dan terus meningkat? Sebenarnya sama aja ya sama yang kita obrolin tadi gitu. Itu salah satunya juga menstimulasi 3 itu sebenarnya. Ya ditambah macam-macam ya, ada secara spiritual, misalnya kita bersyukur. Wah, makanannya enak banget, alhamdulillah ya Allah, makasih hari ini udah makan enak gitu. Dibiasain ya dari ya kecil kan? ya. Dibiasakan untuk bersyukur. Terus misalnya mau tidur, kita ngobrol-ngobrol, terus mau doa apa sama Allah, mau bilang terima kasih apa sama Allah, itu kan spiritualnya gitu kan ya. Terus kalau secara emosional tuh aku tuh kelatih kalau bisa
sebelum umur 3 tahun tuh anak-anak udah tahu kalau marah tuh boleh, sedih boleh, kesel boleh, tapi nggak boleh nyakitin orang lain, nggak boleh nyakitin diri sendiri, nggak boleh menghancurkan barang gitu ya. Tervalidasi ya emosionalnya. Iya, emosinya tervalidasi, Emosinya. bukan yang nggak boleh marah, tapi kalau marah caranya gimana nih supaya nggak tiga itu gitu Iya. kan. Misalnya macam-macam, bisa gambar-gambar sampai marahnya hilang gitu Oke. kan, atau apa nih yang mesti dilakukan gitu supaya tiga itu enggak, itu kan juga menstimulasi. Nah yang paling sulit sebenarnya adalah konsistennya, ya nggak sih? Oh, iya, Kadang-kadang benar. kita kalau misalnya baru datang dari seminar atau mungkin scrolling baru dengar psikolog ngomong gitu kan, oh iya bener juga ya, aku banyak salahnya, sehari, 2 hari, 3 hari, pas udah seminggu udah kalah sama emosi diri sendiri gitu kan ya. Yang susah tuh sebenarnya konsistennya, terus mengalahkan diri sendiri. Musuh kita dalam membesarkan anak tuh diri sendiri. Diri Makanya sendiri. aku selalu bilang, selalu ternyata tuh anak-anak tuh guru kita ya, bukan cuma kita yang guru anak-anak, tapi anak-anak kita belajar banyak banget dari anak-anak, dan akhirnya pada akhirnya kita sendiri yang berkembang gitu, bukan cuma Iya. anaknya tapi diri kita juga ikut. Kadang ada nggak tahu nih nanganin yang ini hari ini gimana, tapi karena kita berproses bareng sama anak, bener, jadinya besok oh udah tahu kemarin yang nggak cocok kerasa begini. 5 tahun kemudian kita udah jadi orang yang sabar, yang teratur, yang ikut disiplin juga gitu ya, yang hidupnya sehat, semuanya demi anak-anak sih. Oke, terima kasih Thank Mama you, Mona. terima kasih. Oke, ini dia ada kenang-kenangan. Semoga Mama Mona suka. Aduh, Boleh ada diterima ya, surprise-nya. dilihat Apa ini? dulu. Lucu banget. Aduh, ini Numa umur berapa? Numanya masih cute cilik. banget. Masih kecil. Terima kasih ya Pop Mama. Aduh, ini kenang-kenangan luar biasa. Biasanya cuma ada di Instagram aku. Waktu Sekarang itu udah Numa ada masih frame-nya. berapa ya? Umur 2 tahun berarti 2 ya, 2 tahun yang lalu ya? kan ya? Iya, betul, Iya, betul, umur betul. 2 tahun, Umur lucu 2 banget. tahun. Gemes. Thank you ya, makasih. Oke, aku juga ada mainan untuk Ade Numa dari Toys Kingdom. ada Silakan Bilang diterima. apa? Bilang apa sama tante? Bilang apa? Terima Satu kasih. lagi, cukup, ini cukup. juga ada gift dari popmama.com. Wah, thank you. Terima kasih popmama.com. Numa ikutan dapat hadiah. Wah, banyak banget Num. Ada satu lagi nih, bisa Apa untuk itu? sekeluarga. Ini mungkin aku, Iya, ini bisa buat Bali nanti berdua ya. kalau ini bisa untuk sekeluarga, iya. Nah, ini untuk Ini aku sekeluarga pegangin. kita main-main sama-sama. Wah, keren banget. Ini main Suka bulu badminton nggak? tangkis. Badminton, bulu tangkis. Iya, bulu Ini tangkis. Suka kayaknya nggak? Yandanya yang happy deh abis ini. Yandanya ya, jadi Kalau semuanya weekend- dapat ya. Weekend gak usah mikir mau Nggak kemana usah. gitu. Kayak bisa di halaman langsung aja main ya Iya kan. benar. Jadi Yandanya nggak usah nyetir kemana-mana, langsung main bulu tangkis kita ya weekend. Yeay. Terima kasih.